Salam saudara yang kasih Tuhan Yesus, selamat malam dan salam sejahtera bagi saudara semuanya. Saya menyapa bagi saudara yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang di desa sampai di pelosok tanah air. Dan saudara yang ada di Malaysia, di Sabah, di Sarawak, di Kuala Lumpur, di Kamboja, Singapura, dan Amerika Serikat, senang sekali kembali menjumpai saudara pada saat ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krisbianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik yang penuh dengan kasih karunia, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur oleh karena pertolongan dan penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini, sehingga kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, hari yang Tuhan beri untuk kami dapat melakukan tugas kami, tanggung jawab serta seluruh aktivitas kami. Itu semua karena berkat pertolongan Tuhan. Dan pada saat ini kami kembali rindu ya Tuhan untuk merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan saat ini, jamah setiap hati kami, urapi kami, sehingga kami dapat mengerti dan memahami maksud firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk merenungkan firman-Mu pada saat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji nama Tuhan saudara. Pembacaan firman Tuhan pada saat malam hari ini terambil dari Mazmur pasal 103 ayat yang ke-19. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di surga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Puji Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, setiap dari kita pasti suka atau senang dengan namanya memegang kendali. Kita ingin hidup kita berjalan sesuai dengan kehendak kita. Kita ingin hubungan kita berjalan sesuai dengan harapan kita. Dan kita ingin pekerjaan kita seperti impian kita atau angan-angan kita. Namun saya yakin kita semua dapat sepakat bahwa seringkali hidup ini berjalan terlepas dari kendali kita. Kita yang inginnya sehat, tiba-tiba kita terserang oleh suatu penyakit. Kita yang ingin memiliki hubungan yang baik, yang bertahan, tiba-tiba hubungan kita malah berakhir dengan mengenaskan. Kita yang ingin mencari nafkah melalui pekerjaan kita saat ini, tiba-tiba malah terpaksa untuk mencari pekerjaan baru oleh suatu sebab. Dan seringkali kejadian-kejadian yang lepas dari kendali kita ini membuat kita itu depresi dan mengalami stres. Saudara, jadi apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah berikanlah kendali hidup kita kepada Tuhan Yesus, saudara. Alkitab mengatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Alkitab tidak mengatakan percayalah kepada Tuhan dengan setengah-setengah, saudara. Tetapi Alkitab mengatakan dengan jelas percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Saudaraku, rancangan kita berbeda dengan rancangan Tuhan. Tetapi percayalah saudara, cara dan rancangan Tuhan itu selalu tepat dan terbaik bagi setiap kita. Mari kita ambil sebuah langkah iman saat ini. Dia yang selalu mengasihi kita dan Dia Tuhan yang selalu merencanakan sesuatu hal yang terbaik untuk kehidupan kita. Mari kita menggunakan senjata utama kita, yaitu doa. Berdoa seharusnya adalah senjata utama kita di dalam hidup kita ini, saudara. Berdoa dan mengatakan, Tuhan, mari Tuhan pegang kendali hidup kami, pimpin kami dalam menghadapi permasalahan. Merupakan hal pertama yang seharusnya kita lakukan dan perkatakan di dalam menghadapi setiap permasalahan yang kita alami saat ini. Hidup ini akan terus-menerus berjalan keluar dari kendali kita, saudara. Tetapi setiap dari kita yang mau memberikan kemudi hidup kita kepada Tuhan Yesus,
tidak akan pernah dikecewakan pada akhirnya. Puji Tuhan. Barang siapa tetap setia untuk melakukan dan meletakkan pengharapannya kepada Tuhan, akan melihat kemuliaan pada akhirnya, saudara. Puji Tuhan. Saudara kasih Tuhan Yesus, melalui Alkitab kita bisa belajar tentang kekuasaan Tuhan yang tidak terbatas. Tidak ada sesuatu hal pun yang terjadi di dunia ini tanpa sepengetahuan dan di luar kontrol atau kendali Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus menegaskan bahwa tidak sehelai pun dari rambut kepala kita akan hilang. Tuhanlah yang memegang kendali hidup kita dan yang memerintah dengan perkasa untuk selama-lamanya, yang matanya mengawasi bangsa-bangsa. Pemberontak-pemberontak tidak dapat meninggikan diri. Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Dia adalah Allah yang berdaulat atas segalanya, saudara. Jangan pernah kita berpikir bahwa segala perkara terjadi di luar kendali Tuhan. Untuk menghindari kegelisahan menyerang kita, saudara, kita harus ingat kebenaran tentang kedaulatan Tuhan atas kita. Kebenaran itu adalah yang pertama adalah bahwa Tuhan ada di mana saja. Daud berkata, "Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu?" Saudaraku, tidak ada satu tempat meskipun kita merasa sendiri sekalipun yang tidak bisa Tuhan jangkau. Yang kedua adalah kebenarannya adalah Tuhan tahu segalanya. Dikatakan firman Tuhan, Tuhan memandang dari surga. Ia melihat semua anak manusia. Dari tempat kediamannya, ia menilik semua penduduk bumi. Jadi dia tahu seberapa buruknya keadaan kita, seberapa tidak enaknya perasaan kita. Karena itu saudaraku, jangan pernah berpikir bahwa Tuhan itu tidak peduli akan situasi yang kita hadapi. Lalu mengapa kita harus gelisah? Kita tidak mengetahui tentang hari esok dan masa depan kita, tetapi Tuhan yang memegang masa depan itu. Tuhan tahu apapun yang akan terjadi. Dia tahu persis apa yang menjadi kebutuhan kita. Dan kebenaran yang ketiga adalah Tuhan itu Maha Kuasa. Dikatakan, adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Memang bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Saudara kasih Tuhan Yesus, saat ini masihkah kita meragukan Tuhan dalam hidup ini? Tuhan itu peduli akan masa depan kita. Dia yang pegang kendali atas hidup kita. Jangan biarkan iblis mengintimidasi kita, saudara. Tetapi percayalah dengan sepenuh hati, segenap hati, setiap janji perkataan Tuhan dalam firman-Nya. Dan mari kita bangun iman setiap hari dalam doa dan persekutuan pribadi dengan Tuhan. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan saat malam hari ini. Firman-Mu yang meneguhkan kepada kami ya Tuhan, bahwa Engkau Allah yang berdaulat atas segala sesuatu dalam dunia ini. Bahkan Engkau yang berdaulat atas kehidupan kami, Tuhan yang pegang kendali atas hidup kami. Untuk itu Tuhan, kami menyerahkan segenap hidup kami seutuhnya, sepenuhnya. Biar Engkau yang memegang kendali atas hidup kami ya Tuhan. Karena kami percaya saat kami menyerahkan sepenuhnya hidup kami, Tuhan yang akan senantiasa berkuasa. Dan rancangan Tuhan itu yang terbaik dalam kehidupan kami dan masa depan kami. Terima kasih Tuhan. Matakan firman-Mu dalam setiap hati kami. Ajar kami untuk melakukannya dengan setia. Terima kasih Tuhan, saat ini kami rindu berdoa bagi saudara kami yang mendengar program ini dimanapun berada, baik di luar negeri, dalam negeri. Tuhan yang memberkati mereka semuanya. Saudara kami di perantauan, Tuhan yang berkati, Tuhan yang teguhkan mereka untuk senantiasa kuat di dalam Tuhan. Tuhan menjamah setiap saudara kami yang saat ini sakit, Tuhan sembuhkan, pulihkan jamah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati rumah tangga kami, keluarga kami, pekerjaan, bisnis, pendidikan kami, dan apapun yang kami kerjakan, Tuhan jadikan berhasil. Mohon penyertaan dan penjagaan Tuhan malam hari ini, pimpin kami, tuntun kami Tuhan, supaya kami dapat berjalan dalam segala terang firman-Mu. Berdoa bagi saudara kami yang terikat oleh kuasa dosa dan kutuk dosa, dibebaskan, dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami beralaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya saudara semua diberkati.
Tetap bersukacita dalam Tuhan, mengandalkan Tuhan Yesus. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Saya ucapkan selamat malam. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.